Masih ingatkah ketika iblis berjanji untuk menyesatkan Adam dan anak cucunya? Hal itu diabadikan di dalam Al-Quran. Iblis menjawab, demi kekuasaanmu, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Al-Quran Surah Syad ayat 82. Dari ayat ini, iblis mengatakan kekuasaanmu yang menunjukkan kehambaan. Iblis berkata kepada Allah dengan kalimat pujian, kekuasaan. Yang dapat dimaknai bahwa iblis memang hanya bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah merupakan salah satu kelebihan iblis. Sejahat apapun dia dan bagaimanapun kondisinya, ia hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantang menyerah. Sejak zaman dahulu hingga nanti hari kiamat, iblis dan bala tentaranya tak pernah berhenti dan bosan untuk menggoda manusia agar mengikuti jejaknya. Sifat ini tentunya bisa ditiru, namun dalam hal kebaikan, seperti pantang menyerah dalam meraih cita-cita. Sifat pantang menyerah ini adalah kebaikan dari sifat putus asa. Sifat putus asa harus dihindari karena bisa menjerumuskan dalam kebiasaan-kebiasaan buruk. Hal ini diperkuat dengan pendapat Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' li Al-Kamil Quran. Beliau menjelaskan bahwa yas yang bermakna kunut atau frustasi atau putus asa termasuk dalam salah satu dosa besar. Jadi segera hapus sifat putus asa dan tumbuhkan pantang menyerah. Konsisten. Sejak dahulu sampai sekarang, iblis tak pernah mengeluh melakukan pekerjaannya. Ia tetap konsisten untuk menggoda manusia. Dari dulu, pekerjaannya hanya itu-itu saja, menjerumuskan manusia dalam kemaksiatan. Hendaknya ini menjadi hal yang bisa ditiru manusia dari setan, karena banyak manusia yang masih mengeluh akan pekerjaannya. Sifat konsisten ini juga bisa diterapkan dalam hal ibadah. Dengan begitu, tidak akan ada rasa bermalas-malasan dan meremehkan pekerjaan. Jika seseorang konsisten, ia juga tidak akan mengingkari janjinya. Apalagi menepati janji sudah diperintahkan dalam firman-Nya. Tepatilah oleh kalian janji itu, sesungguhnya janji itu harus dipertanggungjawabkan. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 34. Suka berteman dan kompak. Iblis adalah makhluk yang suka berteman karena ia ingin memiliki kawan ketika berada di neraka. Hal ini berbanding terbalik dengan sebagian manusia yang memiliki sifat egois dan ingin menonjolkan diri sendiri. Mereka ingin memperlihatkan kemampuan sendiri daripada bekerja sama dengan orang lain. Anjuran menghindari sifat egois dan lebih mengutamakan kerjasama sudah ada di dalam Al-Quran. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Iblis sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis mengakui keberadaan Allah yang memiliki kekuasaan daripada dirinya. Sebenarnya ia sangat takut. Namun karena kesombongannya, ia harus meninggalkan kepatuhan kepada Tuhannya. Padahal dulu, iblis adalah malaikat yang taat dan patuh kepada Tuhannya. Namanya pun juga dulunya bukan iblis. Dulunya ketika masih menjadi malaikat yang taat, ia bernama Azazil. Hal ini sesuai dengan hadis. Ibnu Abbas berkata, nama iblis tersebut adalah Azazil. Sedangkan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan darinya, disebutkan bahwa nama iblis tersebut adalah Al-Haris. Selain itu, di dalam kitab Al-Majalisus Saniyah, terdapat kisah tentang ketakutan iblis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, seorang guru besar yang bernama Syabarsya pernah berjumpa dengan salah seorang pemuda yang sangat taat melaksanakan sholat. Pemuda itu tidak makan dan minum. Syabarsya pun bertanya kepada anak muda tersebut, aku makan dan minum, sedangkan kamu tidak makan dan minum. Aku juga seorang ahli ibadah yang telah menyembahnya selama 220 tahun, dan aku tidak dapat beribadah tanpa makan dan minum. Wahai anak muda, apa yang membuat dirimu dapat beribadah tanpa makan? Anak muda itu pun menjawab,
bahwa ia adalah orang yang pernah berbuat maksiat. Pada akhirnya, ia bertobat dan kembali ke jalan Allah. Barsha pun meminta anak muda itu mengajarinya beribadah seperti anak muda tersebut. Pemuda itu mengatakan untuk melakukan dosa terlebih dahulu. Dosa apa yang aku perbuat agar mendapatkan rasanya ampunan dan bertaubat kepada Allah sebagaimana dirimu? Tanya Barsha. Pemuda itu pun menjawab bahwa Barsha harus berzina. Namun ulama tersebut menolak. Pemuda pun itu kembali menyuruhnya untuk membunuh. Namun lagi-lagi Barsha menolak. Pemuda itu pun menawarkan kepada Barsha untuk meminum khamar. Dan Barsha pun mencari khamar untuk diminum. Ia pun menemukan penjual minuman memabukkan itu yang dijual oleh wanita jelita. Ketika sudah mabuk, ia pun berzina dengan perempuan itu. Suami perempuan itu pun datang, Barsha pun memukulnya hingga meninggal. Atas perbuatannya, ia pun dihukum oleh raja dengan cambukan sekaligus disalib. Hukuman yang diberikan kepadanya dipertontonkan raja di depan rakyatnya agar menjadi pelajaran bagi yang lain. Saat disalib, datanglah pemuda yang menyarankan Barsha untuk berbuat maksiat. Ternyata, ia adalah iblis yang menyabar sebagai orang soleh. Iblis akan melepaskan Barsha dari salib itu jika ia bersujud kepada iblis. Karena tak bisa berlutut, iblis menyuruh Barsha untuk menunduk saja. Barsha pun menyanggupinya. Saat itulah, Barsha mulai menundukkan kepalanya tanda ia mau bersujud kepada iblis agar ia bisa diturunkan dari kayu. Namun saat tunduk kepada iblis itulah malaikat maut datang mencabut nyawa Barsha. Barsha pun menghadap Allah dalam keadaan sedang bersujud kepada iblis. Iblis telah berhasil memperdayai ahli ibadah itu. Melihat hal ini, iblis pun berkata, "Aku menghindari dari dirinya dan aku adalah orang yang takut kepada Allah." Nah, sahabat beriman, itulah beberapa sifat yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun iblis adalah makhluk yang dilaknat, namun di balik itu ada beberapa sifat yang bisa kita praktikan dalam kehidupan sehari-hari untuk meraih kebaikan. Salah satu yang harus dipupuk adalah rasa takut kepada Allah agar kita tak melakukan maksiat. Untuk menumbuhkan rasa takut, kita harus mengenal pencipta kita. Hal ini sesuai sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya aku yang paling mengenal Allah dan akulah yang paling takut kepadanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.